Malam belum benar-benar turun, tapi tanah Jawa sudah bergetar pelan. Bukan gempa yang dirasakan kaki, melainkan guncangan yang merambat ke tulang dan napas. Angin berhenti seketika, hutan membisu, lalu dari arah yang tak terlihat, sesuatu terbangun dan menyadari bahwa ia terusik. Di satu sisi doa-doa asing mulai dilantunkan, menusuk lapisan dunia yang selama baru badai-bad tak pernah disentuh manusia. Di sisi lain, tawa pelan menggema dari kedalaman tanah, tua, sabar, namun penuh peringatan. Bukan raja, bukan dewa, melainkan penjaga yang telah melihat peradaban datang dan hancur berkali-kali. 40 hari ke depan, malam tak lagi aman. 40 malam, Jawa tak lagi diam. Karena ketika dua kekuatan memilih bertahan pada keyakinannya, sejarah tak selalu menulis siapa yang menang. Ia hanya menyisakan bekas luka yang masih terasa hingga sekarang. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Sebelum nama dan peta memberi bentuk pada dunia, Pulau Jawa telah hidup dengan caranya sendiri. Tanahnya bernapas pelan. Hutan-hutannya berdiri rapat seperti barisan penjaga, dan gunung-gunungnya menjulang bukan sekadar batu, melainkan kesadaran yang terjaga. Malam di Jawa bukan sekadar gelap. Ia padat, berat, seolah menyimpan tatapan yang tak pernah banner-banner terpejam. Manusia pernah datang, perlahan, dengan api dan alat sederhana. Mereka menebas semak, membuka tanah, lalu berharap tinggal. Namun harapan itu sering berakhir sunyi. Ada yang hilang di tengah hutan tanpa jerit. Ada yang ditemukan kaku. Wajahnya membeku dalam rasa takut yang tak sempat diucapkan. Ada pula yang pergi dengan pikiran retak, mengigau tentang suara-suara dari akar pohon dan bayangan yang berjalan tanpa kaki. Tanah Jawa bukan tanah kosong. Ia telah lama dihuni oleh tatanan yang tak terlihat. Lapisan-lapisan kekuatan yang saling menjaga keseimbangan. Sungai mengalir mengikuti aturan lama. Angin berputar membawa pesan, dan malam menjadi wilayah mereka yang tak membutuhkan cahaya. Manusia yang datang tanpa memahami aturan itu dianggap gangguan. Bukan musuh, tapi kesalahan yang harus diperbaiki. Waktu berlalu, dan kisah-kisah tentang Jawa menyebar sebagai bisik ketakutan. Pulau yang subur, tapi berbahaya. Pulau yang indah, tapi menolak untuk dimiliki. Mereka yang selamat memilih tinggal di tepi, membangun kehidupan dengan rasa waspada, meninggalkan bagian terdalam pulau sebagai wilayah yang tidak disentuh, tidak disebut, dan tidak ditanya. Di kedalaman hutan, malam terasa lebih tua dari usia dunia. Kabut turun perlahan, menutup jejak, menghapus arah. Di sanalah batas antara yang kasat mata dan yang tak terlihat menjadi tipis, hampir rapuh. Langkah kaki manusia terdengar asing, seperti bunyi yang tidak seharusnya ada. Tanah merespons bukan dengan amarah terbuka, melainkan penolakan yang dingin dan pasti. Namun penolakan itu bukan kebencian. Ia adalah mekanisme bertahan. Jawa telah belajar dari zaman-zaman sebelumnya, dari peradaban yang datang dengan niat menguasai, lalu runtuh oleh kesombongannya sendiri. Tanah ini memilih bertahan dengan caranya. Menguji setiap yang datang, menyaring niat, menimbang kesabaran, dan mematahkan mereka yang memaksa. Pada masa itulah, keseimbangan lama masih utuh. Tidak ada doa asing yang menembus langitnya. Tidak ada niat penaklukan spiritual yang mengguncang lapisan terdalamnya. Jawa berdiri sebagai dunia tersendiri. Liar namun teratur. Kejam namun adil, menurut hukumnya sendiri. Tetapi keseimbangan, sekuat apapun, selalu rapuh terhadap perubahan. Jauh di luar pulau ini, di jalur angin dan gelombang, langkah-langkah baru mulai bergerak. Ada niat yang tidak datang dengan pedang, melainkan keyakinan. Niat yang tidak ingin menaklukkan tanah, tetapi mengubah maknanya. Dan ketika niat itu perlahan mendekat, tanah Jawa merasakan getaran pertama. Bukan ancaman yang jelas, hanya firasat. Seperti malam sebelum badai, ketika alam tahu sesuatu akan datang, dan bersiap untuk menolaknya. Jauh sebelum manusia berani menyebut dirinya sebagai pemilik tanah, Pulau Jawa telah memiliki para penguasa. Mereka tidak duduk di singgasana, tidak membangun istana, dan tidak meninggalkan prasasti. Kekuasaan mereka meresap ke dalam batu, akar, air, dan udara. Mereka hadir tanpa wujud, namun pengaruhnya nyata, mengikat setiap denyut alam dalam aturan yang tak tertulis. Di balik rimbunnya hutan dan pekatnya malam, tatanan itu bekerja dengan sunyi. Ada wilayah yang dijaga ketat,
Ada jalur yang boleh dilalui, dan ada batas yang tidak boleh dilanggar. Sungai tidak mengalir sembarangan. Gunung tidak berdiri tanpa alasan. Segalanya memiliki peran. Segalanya terhubung dalam keseimbangan yang telah terjaga jauh sebelum manusia belajar memberi nama. Makhluk-makhluk itu bukan sekadar bayangan menakutkan dalam cerita lisan. Mereka adalah bagian dari sistem, penjaga ritme alam. Ada yang bertugas mengikat tanah agar tidak liar. Ada yang menahan amarah gunung. Ada pula yang menjaga agar malam tetap menjadi malam. Mereka tidak membutuhkan pujian. Hanya kepatuhan terhadap hukum lama yang telah terbukti menjaga Jawa tetap utuh. Manusia yang datang tanpa memahami hukum itu sering menjadi korban pertama, bukan karena dendam, melainkan karena ketidaktahuan. Satu langkah yang salah bisa berarti tersesat selamanya. Satu niat serakah bisa memancing perhatian yang seharusnya tidak dibangunkan. Di Jawa, ketidaksadaran adalah kesalahan paling fatal. Namun, ada juga manusia yang belajar. Mereka membaca tanda, mendengar bisikan alam, dan hidup dengan kepala menunduk. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus memberi, dan kapan harus pergi. Dari merekalah muncul kisah-kisah lisan, petuah yang diwariskan dengan nada peringatan, bukan kebanggaan. Jawa tidak untuk ditaklukkan, hanya untuk dihormati. Di pusat dari tatanan itu, ada kesadaran yang lebih tua, lebih dalam. Ia bukan penguasa tunggal, melainkan penyeimbang. Ketika satu kekuatan terlalu dominan, ia bergerak. Ketika ada gangguan besar, ia terbangun. Keberadaannya jarang disadari, kecuali saat keseimbangan terancam. Malam demi malam berlalu, dalam ketenangan yang rapuh. Angin masih berembus sesuai jalurnya. Binatang masih bergerak mengikuti naluri yang dijaga. Namun jauh di lapisan terdalam, getaran halus mulai terasa, seperti riak kecil di permukaan air yang tenang, tanda bahwa sesuatu di kejauhan sedang mendekat. Getaran itu bukan serangan. Belum, ia adalah perubahan. Sebuah niat yang membawa tatanan baru, keyakinan baru, dan cara pandang yang berbeda terhadap dunia yang tak terlihat. Tanah Jawa merasakannya lebih dulu, sebelum mata manusia mampu menangkap isyaratnya. Para penguasa tak terlihat mulai bersiap, bukan dengan senjata, melainkan dengan kesadaran penuh. Mereka tahu, perubahan tidak selalu datang untuk menghancurkan. Namun mereka juga tahu, setiap perubahan harus diuji. Tidak semua niat layak diterima, dan tidak semua cahaya membawa ketentraman. Di kejauhan, angin berbalik arah. Malam terasa sedikit lebih berat. Pulau para penguasa tak terlihat bersiap menghadapi tamu yang belum menginjakkan kaki. Namun telah mengguncang keseimbangan dari jauh. Ia datang tanpa iring-iringan, tanpa panji, tanpa gemuruh. Kapal kecil merapat di tepi pantai saat pagi masih pucat. Ketika Laut Jawa menahan napasnya sendiri, langkah pertama itu ringan, namun tanah merasakannya seperti denyut baru yang tidak dikenal. Bukan ancaman yang berisik, melainkan kehadiran yang tenang dan pasti. Orang itu membawa tubuh yang lelah oleh perjalanan panjang, namun pikirannya tegak. Jubahnya sederhana, napasnya teratur, dan tatapannya tidak menantang alam. Ia tidak mengangkat suara untuk memanggil kekuatan, tidak pula menancapkan tanda kepemilikan. Ia hanya berdiri, menunduk sejenak, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh manusia lain. Namanya Syekh Subakir. Dari tanah jauh di barat, ia datang dengan keyakinan yang telah ditempa oleh perjalanan dan pengasingan. Ia tidak membawa pedang, tetapi doa. Tidak membawa pasukan, tetapi niat yang terarah. Ia tahu, tanah yang akan dihadapinya bukan tanah kosong. Dan karena itulah ia datang bukan untuk menantang, melainkan membersihkan. Namun, Jawa tidak mengenal perbedaan niat dengan mudah. Bagi tatanan lama, setiap yang asing adalah potensi gangguan. Ketika Syekh Subakir melangkah lebih jauh dari pantai, hutan merespons. Daun bergetar tanpa angin. Burung-burung terdiam serempak. Malam pertama yang ia lalui terasa lebih panjang, seolah waktu melambat untuk mengamatinya. Di kesunyian itu, doa-doa mulai dilantunkan. Pelan, berulang, dengan nada yang tidak memaksa. Kata-kata suci itu tidak ditujukan pada telinga manusia, melainkan pada lapisan dunia yang lebih dalam. Getarannya halus, namun merambat jauh, menembus akar pohon, bebatuan, dan arus air bawah tanah. Bagi sebagian penghuni tak terlihat, getaran itu terasa asing dan mengusik, seperti cahaya yang menyelinap ke ruang gelap yang telah lama tertutup. Bukan rasa sakit yang muncul, melainkan kewaspadaan. Sesuatu sedang mencoba menyusun ulang makna tanah ini, bukan dengan kekerasan,
tetapi dengan tatanan baru. Syekh Subakir merasakan perlawanan itu sejak awal. Doanya tidak selalu mengalir mulus. Ada malam ketika napasnya terasa berat, seolah udara menolak masuk. Ada saat ketika kata-kata yang ia hafal seumur hidup terasa menguap sebelum mencapai maknanya. Namun, ia tidak mundur. Ia tahu, penolakan adalah bahasa pertama dari tanah yang menjaga dirinya sendiri. Ari demi ari, ia bergerak perlahan ke pedalaman. Tidak untuk menguasai wilayah, tetapi untuk membaca tanda. Ia berhenti ketika malam terasa terlalu sunyi, dan melanjutkan langkah ketika alam mengizinkan. Setiap jejaknya bukan tantangan, melainkan percakapan yang belum menemukan jawaban. Di lapisan terdalam Jawa, kesadaran lama mulai terjaga penuh. Bukan karena marah, melainkan karena perubahan yang nyata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada manusia yang datang dengan kekuatan yang tidak ingin tunduk, namun juga tidak ingin menghancurkan. Dan di antara doa yang terus berulang dan malam yang semakin berat, tanah Jawa menyadari satu hal. Tamu ini berbeda, bukan penakluk, bukan pengusir biasa. Ia adalah awal dari benturan yang akan menguji seluruh keseimbangan yang telah dijaga berabad-abad lamanya. Getaran itu tidak lagi samar. Ia merambat dari akar terdalam menuju punggung gunung, menyusuri sungai yang mengalir diam-diam, lalu berhenti di ruang yang jarang disentuh kesadaran manusia. Di sanalah tatanan lama berkumpul, merasakan perubahan yang tak bisa diabaikan. Doa-doa asing terus berulang, lembut namun konsisten, seperti palu kecil yang mengetuk pintu dunia yang telah lama tertutup. Alam tidak langsung melawan, Jawa memilih mengamati. Malam-malam dibiarkan memanjang, kabut dipertebal, dan suara hutan ditarik mundur. Ini bukan kepanikan, melainkan kewaspadaan purba. Setiap sistem yang telah bertahan lama tahu, perubahan harus diuji sebelum ditolak atau diterima. Di tengah kewaspadaan itu, kesadaran penyeimbang mulai bergerak. Ia tidak lahir dari kemarahan, tidak muncul sebagai kilat atau gempa. Ia bangkit perlahan, seperti seseorang yang telah lama terjaga, namun memilih diam. Ketika ia membuka mata, lapisan-lapisan gaib Jawa kembali menemukan porosnya. Sosok itu dikenal dengan banyak nama. Namun esensinya satu, ia bukan raja, bukan dewa, dan bukan pula makhluk haus kuasa. Ia adalah penjaga yang memahami manusia lebih baik daripada manusia memahami dirinya sendiri. Dalam wujud yang sederhana dan bersahaja, Ki Semar hadir sebagai pusat keseimbangan yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Kebangkitannya tidak disertai suara. Namun, makhluk-makhluk tak terlihat merasakannya seperti tarikan napas panjang setelah penantian lama. Ki Semar tidak bertanya siapa yang datang, karena ia sudah tahu. Yang ingin ia pahami adalah niat di balik kehadiran itu. Jawa tidak pernah takut pada kekuatan, tetapi selalu waspada terhadap keyakinan yang tak mau mendengar. Dari Kehuan, Syekh Subakir merasakan perubahan itu. Doa-doanya kini bertemu sesuatu yang lain, bukan penolakan mentah, melainkan perhatian penuh. Seperti berbicara di hadapan seseorang yang mendengarkan tanpa menyela. Udara menjadi lebih berat, bukan untuk menekan, melainkan untuk menimbang. Ki Semar tidak muncul di hadapan manusia. Ia bergerak di antara lapisan, menyentuh jejak doa, membaca niat, dan menguji kesabaran. Beberapa makhluk gaib yang terlalu gelisah ditenangkan. Beberapa yang terlalu agresif ditarik mundur. Penjaga ini tidak memilih pihak. Ia memilih keseimbangan. Namun keseimbangan bukan berarti tanpa konflik. Kebangkitan Ki Semar adalah sinyal bagi seluruh tatanan lama bahwa masa pengamatan telah usai. Jika perubahan ingin masuk, ia harus diuji secara menyeluruh. Tidak cukup dengan niat baik, tidak cukup dengan keyakinan kuat. Tanah ini menuntut pemahaman yang dalam dan kesediaan untuk berubah bersama. Malam berikutnya terasa berbeda, tidak lebih gelap, tetapi lebih sadar. Setiap suara kecil terdengar jelas. Setiap getaran memiliki makna. Jawa tidak lagi sekadar menolak atau menerima. Ia bersiap berdialog dengan cara yang hanya dimengerti oleh mereka yang berani bertahan. Di balik kesunyian itu, penjaga Jawa telah bangkit sepenuhnya. Bukan untuk berperang, melainkan untuk memastikan bahwa apapun yang datang tidak merusak apa yang telah lama dijaga. Tidak ada genderang yang dipukul, tidak ada bendera yang dikibarkan. Namun tanah Jawa tahu, masa sunyi telah berakhir. Isyaratnya muncul perlahan, merembes ke kehidupan manusia tanpa peringatan yang jelas. Pagi terasa terlambat datang. Senja jatuh terlalu cepat, dan malam menekan dada dengan cara yang tak biasa. Di desa-desa pinggir hutan, orang-orang
mulai bermimpi hal yang sama. Mereka terbangun dengan napas terengah, membawa bayangan tentang jalan yang berputar, suara tawa jauh di dalam tanah, dan cahaya kecil yang padam sebelum disentuh. Tidak ada yang berani menafsirkannya keras-keras. Di Jawa, mimpi kolektif adalah bahasa alam yang paling jujur. Hewan menjadi penanda pertama. Burung meninggalkan sarangnya saat matahari masih tinggi. Anjing-anjing melolong bukan karena lapar, melainkan seolah menjawab panggilan yang tak terdengar manusia. Sungai mengalir lebih dingin, dan ikan-ikan menghindari bagian tertentu, seakan ada sesuatu yang menunggu di bawah permukaan. Di lapisan yang tak kasat mata, ketegangan menumpuk. Doa-doa yang terus berulang dari arah barat telah mengubah arus lama. Ia tidak memaksa, tetapi konsisten. Seperti hujan yang tak deras namun jatuh tanpa henti, perlahan mengubah bentuk tanah. Tatanan lama mulai menyadari bahwa ini bukan gangguan sesaat. Para penjaga wilayah bergerak diam-diam. Ada yang memperkuat batas, ada yang mengamati jalur, ada pula yang memilih menyingkir agar tidak terseret arus perubahan. Tidak semua kekuatan siap diuji. Tidak semua ingin bertahan. Dalam setiap sistem tua, selalu ada yang rapuh ketika zaman bergeser. Di tengah semua itu, manusia tetap menjadi saksi paling rentan. Mereka tidak memahami sebabnya, hanya merasakan akibatnya. Ladang yang biasanya subur tiba-tiba menolak benih. Api sulit menyala, lalu tiba-tiba membesar tanpa kendali. Seolah alam sedang mengingatkan bahwa ia bukan sekadar latar kehidupan, melainkan pelaku utama. Syekh Subakir merasakan perubahan ini sebagai tekanan batin yang kian nyata. Doanya masih mengalir, tetapi kini disertai kesadaran bahwa sesuatu sedang menunggu jawaban darinya. Bukan sekadar penolakan, melainkan tantangan untuk membuktikan niat. Ia tahu, langkah berikutnya tidak bisa setengah hati. Sementara itu, di lapisan terdalam, penjaga keseimbangan tidak memberi perintah. Ia membiarkan isyarat menyebar, membiarkan ketegangan mencapai titik yang tak bisa diabaikan. Perang tidak selalu dimulai dengan serangan. Kadang ia dimulai ketika dua kekuatan soma-soma berhenti mundur. Malam-malam berikutnya terasa lebih berat. Angin membawa aroma tanah basah, meski hujan tak turun. Bintang-bintang terlihat lebih dekat, seolah mengawasi. Jawa sedang mengumpulkan napas panjang, bersiap untuk benturan yang tidak akan tercatat dalam kitab manapun. Isyarat telah diberikan, tanda-tanda telah muncul. Perang gaib tidak diumumkan, tidak disepakati, dan tidak diminta. Ia datang karena keseimbangan menuntut jawaban, dan Jawa bersiap menerima akibat dari pilihan yang akan diambil. Malam itu tidak datang perlahan. Ia jatuh seperti tirai berat yang ditarik sekaligus, menutup cahaya dan menyisakan keheningan yang tegang. Di tengah sunyi itulah Syekh Subakir berhenti melangkah. Tanah di bawah kakinya terasa padat, seolah menahan napas bersama dirinya. Ia tahu, saat ini bukan lagi tentang membaca tanda, melainkan tentang mengambil keputusan. Ia duduk menghadap kegelapan. Punggungnya tegak, napasnya ditata. Di sekelilingnya, hutan tidak bersuara. Tidak ada serangga, tidak ada angin. Kesunyian itu bukan damai, melainkan kesiapan. Seperti medan yang menunggu hentakan pertama. Di hadapan sunyi itulah, Syekh Subakir mulai melantunkan doa. Kata-kata itu mengalir pelan, berulang, dan terjaga. Tidak ada amarah di dalamnya, tidak pula ancaman. Namun setiap suku kata membawa getaran yang terarah. Doa itu tidak ditujukan pada langit semata, melainkan menembus ke bawah, ke lapisan yang jarang disentuh manusia. Tanah merespons dengan cara yang tak terlihat tetapi terasa. Akar-akar tua bergetar. Batu-batu yang tertanam sejak zaman purba seperti bergeser sedikit, cukup untuk merasakan gangguan. Aliran air bawah tanah berubah arah sesaat, membawa gema doa ke tempot-tempot yang selama ini tersembunyi. Alam tidak berteriak, tetapi merasakan sayatan halus, seolah sebuah garis baru ditarik di atas peta lama. Bagi tatanan gaib Jawa, inilah titik yang tidak bisa diabaikan. Doa itu bukan sekadar permohonan. Ia adalah pernyataan, sebuah niat untuk membersihkan, untuk mengubah, dan untuk membuka ruang bagi makna baru. Bukan penghancuran total, tetapi pembelahan. Dan setiap pembelahan selalu menyisakan risiko. Sebagian kekuatan lama bereaksi dengan gelisah. Ada yang mencoba menutup diri, menguatkan batas agar getaran tidak masuk lebih jauh. Ada pula yang tersentak, merasa wilayahnya terusik oleh cahaya yang tidak dikenalnya. Ketegangan menyebar seperti retakan halus di permukaan kaca. Namun,
Doa itu tidak berhenti. Malam berganti, dan Syekh Subakir tetap bertahan. Tubuhnya lelah, tetapi niatnya tidak goyah. Ia memahami bahwa perlawanan bukan tanda kegagalan. Justru, disitulah ujian dimulai. Setiap jeda dalam doa terasa seperti tawar-menawar sunyi antara manusia dan tanah yang menolak tunduk. Di lapisan penyeimbang, kesadaran lama mengamati tanpa campur tangan. Ia merasakan alam terbelah, bukan hancur. Ada jalur baru yang terbuka, tipis, namun nyata. Jalur yang bisa menjadi jembatan atau menjadi luka, tergantung bagaimana ia dilalui. Malam ketiga setelah doa itu, Jawa tidak lagi sama. Bukan karena perubahan yang kasat mata, melainkan karena makna tanah mulai bergeser. Ia tidak sepenuhnya menolak, namun juga belum menerima. Doa telah membelah alam, menciptakan ruang di mana dua tatanan kini saling menatap. Dan di ruang itulah, perang gaib yang sesungguhnya mulai menemukan bentuknya. Bukan dengan benturan keras, melainkan dengan ketegangan panjang yang menuntut keteguhan dari siapapun yang berani bertahan. Perubahan yang tercipta oleh doa itu tidak langsung meledak menjadi kekacauan. Justru sebaliknya, Jawa memasuki fase yang lebih sunyi dari sebelumnya. Sunyi yang terasa sadar, seolah tanah, hutan, dan udara sedang menahan reaksi. Menunggu langkah berikutnya dari manusia yang berani membelah tatanan lama. Di lapisan terdalam, penjaga keseimbangan akhirnya bergerak lebih dekat. Bukan untuk menyerang, bukan pula untuk mengusir. Ia hadir dengan cara yang tidak terduga, seperti bayangan yang tiba-tiba terasa akrab. Dalam kesederhanaan wujud dan ketenangan yang menipu, Ki Semar mulai menguji, bukan kekuatan, melainkan batin. Ujian itu tidak datang sebagai ancaman, ia hadir sebagai kebingungan. Dua doa yang biasa mengalir lancar tiba-tiba terasa berat di ujung lidah. Konsentrasi yang selama ini terjaga mulai terganggu oleh ingatan-ingatan kecil, keraguan yang halus, dan kelelahan yang datang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada serangan terbuka, hanya gesekan yang perlahan mengikis keteguhan. Di tengah hutan, Syekh Subakir merasakan kehadiran itu tanpa melihat bentuknya. Ada sesuatu yang mendekat, bukan dengan aura gelap, melainkan dengan rasa hangat yang ganjil. Seperti ditertawakan tanpa suara. Tawa yang tidak mengejek, tetapi menguji seberapa kuat seseorang berdiri tanpa perlu diakui. Ki Semar tidak menampakkan diri. Ia bergerak di sela-sela niat, menyentuh doa, lalu melepaskannya kembali. Kadang membiarkan satu doa menembus jauh, kadang memantulkannya kembali ke dalam batin pembacanya. Bagi penjaga ini, kekuatan bukan soal siapa yang paling keras, melainkan siapa yang paling jujur terhadap dirinya sendiri. Sebagian makhluk gaib lama memperhatikan dengan waspada. Mereka terbiasa dengan benturan langsung, bukan permainan kesabaran. Namun Ki Semar tahu, jika niat manusia ini rapuh, ia akan runtuh tanpa perlu perlawanan. Jika kuat, ia akan bertahan, bahkan ketika ditertawakan oleh alam itu sendiri. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang tak terlihat. Tubuh Syekh Subakir semakin lelah, tetapi langkahnya tetap terjaga. Ia menyadari bahwa yang sedang dihadapinya bukan musuh biasa. Ini adalah penjaga yang tidak ingin menang, hanya ingin memastikan bahwa perubahan tidak lahir dari kesombongan. Di satu malam yang sunyi, tawa itu terasa lebih dekat, bukan suara, melainkan rasa. Seperti cermin yang dipasang di depan batin, memaksa seseorang melihat dirinya tanpa pembenaran. Tidak ada amarah yang bangkit, hanya kesadaran bahwa tanah ini menuntut lebih dari sekadar keyakinan. Ki Semar mengamati, lalu menarik diri sedikit. Ujiannya belum selesai, tetapi hasil awal sudah terlihat. Manusia ini tidak lari, tidak pula memaksakan kehendak. Ia bertahan dalam diam, menerima tekanan, tanpa membalas dengan kemarahan. Di lapisan terdalam Jawa, keseimbangan mencatat satu hal penting. Perubahan ini belum gagal, namun juga belum diterima. Tawa sang penjaga bukan tanda ejekan, melainkan tanda bahwa ujian telah dimulai dengan sungguh-sungguh. Dan selama tawa itu masih bergema tanpa suara, Jawa tahu, perang ini tidak akan dimenangkan oleh kekuatan semata, melainkan oleh keteguhan yang sanggup bertahan saat seluruh dunia seolah meragukan langkah yang diambil. Sunyi yang menekan itu akhirnya pecah, bukan dengan ledakan, melainkan dengan getaran halus yang merambat kemana-mana. Pulau Jawa tidak berteriak, tetapi tubuhnya beresonansi, seperti alat musik tua yang senarnya ditarik terlalu kencang. Apa yang lama ditahan, kini mencari jalan keluar. Pagi pertama,
terasa janggal. Tanah dingin di luar kebiasaan, embun tidak menguap. Saat matahari naik, orang-orang merasakan berat di dada tanpa sebab. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Langkah kaki terdengar terlalu keras. Lalu, tiba-tiba lenyap di telan hening. Jawa mulai berbicara dengan bahasa yang tidak semua orang pahami. Di lereng-lereng, batu kecil meluncur tanpa pemicu. Bukan longsor, hanya isyarat. Di sungai, arus berbelok sebentar, lalu kembali seperti semula. Di hutan, pohon-pohon tua berderit pelan, seolah mengingatkan bahwa keseimbangan tidak lagi sepenuhnya utuh. Alam tidak marah, alam sedang menyesuaikan diri. Getaran itu mencapai lapisan yang lebih dalam. Doa-doa yang telah membelah alam, kini bertemu dengan arus lama yang bergerak berlawanan. Bukan benturan keras, melainkan gesekan panjang. Gesekan yang memanaskan, yang menimbulkan percikan kecil di tempo-tempot yang selama ini stabil. Di tengah ketegangan itu, manusia menjadi penunjuk paling rapuh. Beberapa terbangun di malam hari dengan mimpi yang sama. Tanah retak tanpa suara, cahaya padam sebelum disentuh, dan tawa yang terasa dekat namun tak terdengar. Mereka tidak tahu apa artinya, hanya tahu bahwa tidur tidak lagi menjadi tempat berlindung. Syekh Subakir merasakan dampaknya sebagai tekanan yang menyeluruh. Setiap doa kini membawa konsekuensi. Ia tahu, ini bukan lagi ujian batin semata. Alam sedang bergerak, dan setiap gerak akan menuntut jawaban. Namun ia juga merasakan sesuatu yang lain, bukan penolakan total, melainkan keterbukaan yang berhati-hati. Di lapisan penyeimbang, sang penjaga tidak menghentikan getaran. Ia membiarkannya menyebar. Ki Semar memahami bahwa keseimbangan lama hanya bisa diuji ketika sistem merasakan tekanan nyata. Tanpa itu, perubahan akan selalu setengah hati. Malam berikutnya, langit tampak lebih rendah. Bintang-bintang seperti menempel pada kegelapan. Angin berhenti mendadak, lalu bergerak lagi dari arah yang tak biasa. Jawa menata ulang napasnya, mencari ritme baru yang belum tentu lebih mudah. Di desa-desa, orang-orang menyalakan api lebih awal, bukan karena dingin, melainkan karena kebutuhan akan terang. Api menyala, padam, lalu menyala lagi, seperti meniru denyut tanah di bawahnya. Tidak ada yang berani menyebut perang, namun semua merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Getaran itu tidak menghancurkan. Ia mengingatkan bahwa tatanan lama dan niat baru kini saling mengunci, menunggu siapa yang akan menyesuaikan diri lebih dulu. Jawa mulai berguncang bukan untuk runtuh, melainkan untuk menentukan arah. Dan ketika getaran itu menetap sebagai denyut harian, satu hal menjadi jelas, fase pengamatan telah usai. Benturan berikutnya tidak lagi simbolis, melainkan nyata, panjang, melelahkan, dan tak bisa dihentikan hanya dengan diam. Getaran itu akhirnya menemukan iramanya. Bukan lagi tanda samar, melainkan denyut yang teratur, seperti hitungan yang dimulai tanpa aba-aba. Malam pertama dari rangkaian panjang itu datang dengan hawa yang berat, menekan kulit dan pikiran. Jawa tidak lagi sekadar bereaksi. Ia telah memilih untuk menghadapi apapun yang telah mengetuk batasnya. Di tengah kegelapan, Syekh Subakir menata dirinya. Tubuhnya telah lelah oleh hari-hari sebelumnya, namun batinnya justru terasa tajam. Ia menyadari, ini bukan lagi soal membersihkan wilayah tertentu. Ini adalah proses panjang yang akan menguji setiap lapisan niat dan keyakinan yang ia bawa. Doa kembali dilantunkan, lebih terjaga, lebih hati-hati. Setiap kata dilepaskan dengan kesadaran penuh akan dampaknya. Tidak ada lagi upaya menembus dengan cepat. Yang ada hanyalah ketekunan, seperti seseorang yang berjalan di atas tanah rapuh, menimbang setiap langkah agar tidak runtuh. Alam merespons dengan cara yang lebih terbuka. Angin berputar lebih kencang di satu titik, lalu berhenti mendadak. Tanah menghangat sesaat, kemudian kembali dingin. Bukan perlawanan, melainkan pertemuan dua arus yang mencoba saling membaca. Malam itu terasa panjang, seolah waktu sengaja dilipat agar setiap detik dapat dirasakan. Di lapisan terdalam, penjaga keseimbangan tidak bergerak untuk menghentikan. Ki Semar mengamati dengan kesadaran penuh. Hari pertama adalah penentu arah, bukan hasil akhirnya, tetapi cara setiap pihak menapaki awal benturan. Ia tidak mencari siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling sabar. Makhluk-makhluk gaib lama mulai menampakkan sikapnya. Ada yang memilih menjauh, menghindari arus baru yang terasa asing. Ada pula yang mendekat dengan waspada, mencoba memahami bahasa doa yang terus bergema. Tidak semua siap berubah, namun tidak semua menolak sepenuhnya. Manusia merasakan dampaknya
tanpa mengerti sebabnya. Beberapa terjaga di tengah malam, dengan perasaan diawasi, bukan oleh sesuatu yang jahat, melainkan oleh dunia yang terasa terlalu hidup. Api di perapian menyala lebih terang, lalu meredup tanpa sebab. Bayangan bergerak sedikit lebih lambat dari tubuhnya sendiri. Syekh Subakir bertahan hingga fajar. Ketika cahaya pertama muncul, ia tidak merasakan kemenangan, hanya kesinambungan. Hari pertama telah dilalui, bukan dengan dentuman, melainkan dengan ketegangan yang tertahan. Ia tahu, hari-hari berikutnya tidak akan lebih mudah. Setiap malam akan membawa ujian baru, setiap doa akan membuka lapisan yang lebih dalam. Di kejauhan, Allah mencatat satu hal penting. Tidak ada kehancuran di hari pertama, tidak ada pengusiran, tidak pula penyerahan. Yang ada hanyalah dua tatanan yang kini saling terikat dalam hitungan waktu yang tak bisa dihentikan. 40 hari telah dimulai, bukan sebagai perlombaan, melainkan sebagai perjalanan panjang yang akan mengubah cara Jawa memandang manusia dan cara manusia memahami tanah yang selama ini mereka pijak tanpa benar-benar mengenalnya. Malam berikutnya datang dengan langkah lebih berat. Udara tidak lagi sekadar menekan, tetapi terasa lengket, seolah menyimpan sisa-sisa doa yang belum menemukan tempatnya. Jawa memasuki fase baru dari hitungan panjang itu. Bukan hari yang paling keras, namun hari ketika niat mulai diuji oleh bayangan yang tak kasat mata. Di tengah gelap, Syekh Subakir kembali bersimpuh. Doa dilantunkan dengan ritme yang sama, namun jawabannya terasa berbeda. Beberapa kata seperti terserap sebelum mencapai makna, menghilang di antara lapisan udara yang menebal. Bukan ditolak, tetapi seolah ditelan oleh sesuatu yang lebih dalam. Bayangan tidak hadir sebagai wujud menakutkan. Ia muncul sebagai ruang kosong di antara doa, sebagai jeda yang terlalu panjang, sebagai keheningan yang tidak memberi pantulan. Inilah bentuk perlawanan yang paling melelahkan. Bukan serangan, melainkan penghilangan. Seolah alam bertanya, apakah niat ini masih akan bertahan? Ketika tidak diberi tanda keberhasilan, tanah merespons dengan cara yang nyaris tak terasa. Getaran yang sebelumnya jelas kini meredup, berganti dengan ketenangan palsu. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya kesan bahwa sesuatu sedang mengamati dari balik tirai gelap, menunggu apakah manusia akan ragu pada langkahnya sendiri. Di lapisan gaib, sebagian kekuatan lama mulai berani mendekat. Mereka tidak menyerang, hanya mengitari, mempertebal bayangan, agar doa sulit menembus. Ini bukan upaya menghancurkan, melainkan menekan dari segala arah, menguji ketahanan batin yang sesungguhnya. Syekh Subakir merasakan berat itu merayap ke dalam dirinya. Napasnya sedikit tersendat, pikirannya diuji oleh kelelahan. Namun ia tidak menghentikan doa. Ia memperlambatnya, menguatkan niat, bukan dengan volume, melainkan dengan keteguhan. Dalam kesunyian yang menelan suara, ia memilih bertahan. Di kejauhan, manusia lain merasakan dampak yang berbeda. Mimpi menjadi buram, seperti ditutupi kabut. Orang-orang bangun tanpa ingatan jelas, hanya membawa rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Bayangan di sudut mata tampak lebih pekat, lalu lenyap saat ditatap. Jawa sedang menahan napas panjang. Penjaga keseimbangan tidak menghentikan bayangan itu. Ia membiarkannya bekerja sebagai ujian lanjutan. Dalam tatanan lama, cahaya tidak selalu menang dengan terang. Kadang ia diuji dengan ketiadaan, dengan kesunyian yang memaksa seseorang berdiri tanpa sandaran. Menjelang fajar, doa akhirnya menemukan celah. Bukan terobosan besar, hanya getaran kecil yang kembali terasa di tanah. Bayangan tidak lenyap, tetapi mundur sedikit, cukup untuk memberi ruang bernapas. Itu sudah cukup untuk hari ini. Hari itu berakhir tanpa tanda kemenangan. Namun satu hal tercatat jelas, niat yang rapuh akan runtuh saat ditelan bayangan. Niat yang bertahan akan menemukan jalannya, meski harus berjalan dalam gelap lebih lama. 40 hari belum mencapai separuhnya. Dan kini jelas, perang ini tidak hanya melawan yang tampak, melainkan melawan ruang kosong. Tempat keyakinan diuji tanpa tepuk tangan, tanpa tanda, dan tanpa jaminan bahwa cahaya akan segera menjawab. Kesunyian pada malam-malam berikutnya berubah wujud. Ia tidak lagi kosong, melainkan terisi oleh penantian yang tegang. Jawa seolah menahan langkahnya sendiri, memberi ruang bagi ujian yang lebih dalam, bukan pada kekuatan doa, tetapi pada kesabaran yang menyertainya. Di fase ini, siapapun yang terburu-buru akan tersesat oleh gema niatnya sendiri. Di lapisan penyeimbang, sang penjaga memilih mendekat tanpa terlihat. Ki Semar tidak membawa ancaman, ia membawa waktu. Waktu yang melambat,
yang memanjangkan jarak antara harap dan hasil. Inilah ujian yang paling jarang disadari, karena tidak meninggalkan luka yang tampak. Syekh Subakir merasakan perlambatan itu sebagai tarikan halus pada batinnya. Doa masih mengalir, namun jawabannya tertunda. Malam-malam terasa lebih panjang dari hitungan biasa. Tubuh menuntut istirahat. Pikiran merayap mencari kepastian. Namun di sanalah kesabaran diminta untuk berdiri. Tidak goyah oleh kebutuhan akan hasil cepat. Alam ikut berperan dalam ujian ini. Hutan tidak lagi bergetar keras, tetapi menyimpan keheningan yang menusuk. Sungai mengalir datar, seolah menolak memberi tanda apapun. Angin datang sebentar, lalu pergi tanpa pesan. Jawa tidak menolak, tetapi juga tidak menyambut. Ia menunggu. Makhluk-makhluk gaib lama membaca situasi dengan cara mereka. Sebagian mengira perubahan telah melemah. Sebagian lain merasa inilah saat paling berbahaya. Mereka tahu, niat yang bertahan dalam sunyi biasanya lebih sulit digoyahkan daripada niat yang bersinar terang di awal. Di desa-desa, manusia mulai terbiasa dengan keganjilan. Rasa gelisah tidak lagi mengejutkan, melainkan diterima sebagai bagian dari hari. Api dinyalakan lebih lama, doa dipanjatkan lebih pelan. Tanpa sadar, manusia ikut belajar ritme baru yang sedang dibentuk oleh benturan tak terlihat ini. Ki Semar mengamati semuanya tanpa campur tangan langsung. Ia menimbang bukan antara benar dan salah, melainkan antara tergesa dan sabar. Tanah ini telah hancur berkali-kali oleh mereka yang ingin menang cepat. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Syekh Subakir bertahan. Ia mengurangi langkah, memperdalam makna. Tidak semua malam diisi dengan doa panjang. Ada saat ia memilih diam, membiarkan napasnya menyatu dengan malam. Bukan menyerah, melainkan mendengar. Dalam diam itulah penjaga memperhatikan dengan seksama. Pada suatu malam yang hampir tak berbeda dari sebelumnya, perubahan kecil terjadi. Bukan cahaya, bukan suara, hanya rasa ringan yang singgah sejenak, seperti beban yang diangkat tanpa diumumkan. Itu cukup untuk menjadi jawaban sementara. Ujian kesabaran belum selesai, namun arah mulai terlihat. Jawa mencatat bahwa manusia ini tidak memaksa waktu. Ia bersedia berjalan sejajar dengannya, dan bagi tanah yang telah melihat begitu banyak niat runtuh oleh ketergesaan, itu adalah tanda penting. Perang gaib terus berlangsung, tidak dengan benturan keras, melainkan dengan tarikan panjang kesabaran. Dan di sanalah penjaga menilai apakah perubahan ini layak diteruskan atau dihentikan sebelum terlambat. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Tidak berat, tidak sunyi, melainkan rapuh. Seolah lapisan-lapisan dunia yang selama ini saling menahan mulai kehilangan jarak. Udara bergetar tanpa suara, dan tanah seperti lupa pada ritme yang biasa menjaganya tetap utuh. Jawa berada di ambang titik yang belum pernah disentuh sebelumnya. Doa-doa yang dilantunkan Syekh Subakir malam itu tidak menemukan jalur yang jelas. Bukan karena ditelan bayangan, bukan pula karena tertahan kesabaran. Jalurnya bercabang. Setiap kata memantul ke arah berbeda, menciptakan gema yang saling bertabrakan di lapisan tak terlihat. Untuk pertama kalinya, doa justru mempercepat ketegangan. Alam bereaksi dengan cepat. Angin berputar tanpa arah, lalu berhenti mendadak. Tanah menghangat di satu titik dan mendingin tajam di titik lain. Sungai mengeluarkan aroma besi yang asing. Ini bukan perlawanan terarah, melainkan tanda bahwa keseimbangan kehilangan pegangan. Di lapisan gaib, kekuatan lama tidak lagi satu suara. Sebagian merasa inilah saat untuk mempertahankan wilayah dengan keras. Sebagian lain ingin mundur, menyelamatkan diri dari benturan yang semakin tak terkendali. Ketidaksepakatan itu menciptakan retakan, dan retakan selalu berbahaya bagi sistem setua Jawa. Manusia merasakan dampaknya sebagai ketakutan yang tak bernama. Beberapa terbangun dengan jeritan tanpa mimpi. Beberapa berjalan di malam hari tanpa sadar, lalu berhenti di ambang hutan seolah dipanggil sesuatu. Api menyala liar, lalu padam seketika. Malam hampir runtuh, bukan karena gelap, tetapi karena batas-batas nia mulai kabur. Di tengah kekacauan itu, penjaga keseimbangan bergerak cepat. Ki Semar tidak muncul sebagai sosok, melainkan sebagai tekanan yang menenangkan. Ia menarik kembali kekuatan yang terlalu maju, menahan yang terlalu takut. Namun upaya ini tidak mudah. Ketika dua tatanan bertabrakan terlalu dekat, bahkan penjaga pun harus berhati-hati. Syekh Subakir merasakan bahaya itu dengan jelas. Untuk pertama kalinya, ia menghentikan doa di tengah jalan. Bukan karena ragu, melainkan karena sadar
bahwa dorongan lebih jauh akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Ia memilih diam, menahan niat, meski setiap serat tubuhnya ingin melanjutkan. Diam itu menjadi titik genting alam menunggu, kekuatan lama menunggu, penjaga menunggu. Dalam jeda singkat itu, Jawa seperti menahan napas terakhir sebelum memilih runtuh atau bertahan. Perlahan, getaran mereda, tidak sepenuhnya, tetapi cukup untuk mencegah pecahnya lapisan. Retakan tidak melebar, hanya tertinggal sebagai bekas yang mengingatkan betapa dekatnya kehancuran. Malam tidak runtuh, tetapi tidak lagi sama. Fajar datang dengan cahaya pucat, tidak membawa kelegaan penuh. Hanya kepastian bahwa fase paling berbahaya telah dilewati sementara. Namun, harga dari malam itu terasa jelas. Keseimbangan lama tidak bisa kembali seperti semula. Malam hampir runtuh, dan Jawa mengingatnya sebagai peringatan bahwa perang ini telah menyentuh batas terdalamnya. Langkah berikutnya tidak bisa sembarang diambil, karena satu kesalahan kecil saja, dan yang runtuh bukan lagi bayangan, melainkan seluruh makna tanah yang telah dijaga berabad-abad. Fajar yang datang setelah malam hampir runtuh tidak membawa kemenangan. Ia hanya membawa jeda. Jawa bernapas pelan, seolah menguji apakah udara masih layak dihirup. Retakan yang tersisa tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh tanah. Keseimbangan lama telah bergeser, dan tidak ada jalan kembali ke bentuk semula. Di tengah jeda itu, Syekh Subakir memilih berhenti melangkah. Bukan mundur, bukan pula maju. Ia duduk di antara hutan dan cahaya pagi, menata kembali niat yang nyaris memecah lapisan dunia. Untuk pertama kalinya, sejak hitungan itu dimulai, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa kekuatan saja tidak cukup. Doa tidak lagi dilantunkan sebagai dorongan, melainkan sebagai pendengaran. Kata-kata dipilih untuk meredam, bukan menembus. Dalam keheningan yang rapuh, ia menyadari bahwa tanah ini tidak menolak cahaya, tetapi menolak kesombongan yang sering menyertainya. Kesadaran itu datang bukan sebagai kilat, melainkan sebagai rasa berat yang akhirnya dilepaskan. Alam merespons perubahan sikap itu dengan halus. Angin bergerak kembali dengan arah yang bisa ditebak. Sungai menurunkan aroma besi, kembali pada bau tanah basah yang dikenal. Tidak ada tanda penerimaan penuh, namun ada pengurangan tekanan. Jawa mencatat pergeseran niat lebih cepat daripada pergeseran doa. Di lapisan penyeimbang, Ki Semar memperhatikan tanpa menyela. Inilah momen yang ia tunggu sejak awal. Bukan saat doa paling kuat, bukan saat benturan paling keras, melainkan saat manusia berhenti ingin menang. Penjaga ini tahu perubahan yang lahir dari kesadaran biasanya lebih bertahan daripada perubahan yang dipaksakan. Makhluk-makhluk gaib lama merasakan pergeseran itu sebagai penurunan ketegangan. Beberapa yang bersiap menyerang menarik diri, yang lain mendekat dengan kewaspadaan baru. Mereka tidak diminta pergi, tidak pula diusir. Untuk pertama kalinya, mereka diperlakukan sebagai bagian dari tanah, bukan gangguan yang harus disingkirkan. Di desa-desa, manusia merasakan hari yang sedikit lebih ringan. Mimpi masih ganjil, tetapi tidak lagi menakutkan. Api menyala lebih stabil. Anak-anak berhenti menangis tanpa sebab. Perubahan kecil ini tidak diumumkan, namun dirasakan sebagai pergeseran halus dalam denyut sehari-hari. Syekh Subakir mulai menata ulang caranya berjalan. Ia memilih tempo-tempo yang sunyi, bukan untuk membersihkan, melainkan untuk mendengar. Setiap langkahnya kini terasa seperti permintaan izin, bukan pernyataan kuasa. Ia tahu, hitungan 40 belum berakhir. Namun, arah perjalanan telah berubah. Di balik semua itu, Jawa menimbang ulang makna perubahan. Tanah ini telah melihat banyak yang datang dengan niat mengubah dunia, lalu gagal karena tidak mau berubah bersama dunia itu sendiri. Kini, ia melihat sesuatu yang berbeda, belum tentu berhasil, tetapi layak diberi ruang. Kesadaran di tengah kekacauan tidak menghapus luka yang tersisa, namun ia mencegah luka itu menjadi kehancuran. Jawa masih rapuh, tetapi tidak lagi diambang runtuh. Dan dalam kerapuhan itu, sebuah kemungkinan baru mulai terbentuk. Perang gaib belum usai. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berjalan menuju kehancuran, melainkan menuju pemahaman yang pahit, bahwa perubahan sejati menuntut kedua sisi untuk melepaskan sebagian dari dirinya sendiri. Malam kembali turun, tetapi tidak lagi membawa ancaman. Ia datang perlahan, seperti seseorang yang belajar mengetuk setelah hampir merobohkan pintu. Jawa masih menyimpan retakan, namun napasnya mulai teratur. Di antara hutan dan kabut tipis,
Ruang sunyi terbuka bukan untuk pertarungan, melainkan untuk kesepahaman yang tidak membutuhkan saksi. Di ruang itulah Syekh Subakir berhenti sepenuhnya. Ia tidak bersimpuh untuk menembus, tidak berdiri untuk menantang. Ia hadir sebagaimana adanya, dengan niat yang telah dipangkas oleh kesadaran. Doa yang ia jaga kini menjadi jembatan, bukan pisau. Setiap kata dipilih untuk menenangkan, bukan menggeser paksa. Alam merespons dengan cara yang nyaris tak terlihat. Angin tidak berputar liar, hanya beredar pelan. Tanah tidak menghangat atau mendingin tiba-tiba, hanya menyisakan suhu yang wajar. Hutan kembali mengeluarkan suara kecilnya serangga, dedaunan, napas malam yang kembali menemukan ritme. Jawa tidak menyambut, tetapi tidak lagi menolak. Di lapisan penyeimbang, Ki Semar hadir tanpa wujud yang bisa dilihat. Kehadirannya terasa sebagai ketenangan yang mengikat, menahan dorongan berlebih dari dua arah. Ia tidak mengucapkan kata, karena perjanjian ini tidak membutuhkan bahasa. Ia membutuhkan pengakuan diam-diam bahwa tidak ada pihak yang berhak memegang semuanya. Makhluk-makhluk gaib lama bergerak menyesuaikan diri. Yang selama ini menjaga batas tidak diminta pergi. Yang tersinggung oleh cahaya baru tidak dipaksa padam. Mereka menemukan ruang masing-masing, lebih sempit dari sebelumnya, namun cukup untuk bertahan tanpa benturan. Ini bukan kemenangan, melainkan penataan ulang yang pahit. Syekh Subakir merasakan batas baru itu sebagai kelegaan yang bercampur tanggung jawab. Ia memahami bahwa tanah ini tidak akan menjadi kosong dari pengaruh lama, dan tidak perlu. Yang berubah adalah jalur. Doa-doa kini diarahkan untuk membersihkan simpul-simpul yang merusak, bukan menghapus seluruh jaringan. Cahaya belajar berjalan di sela-sela Bianggen. Malam itu tidak mencatat apapun. Tidak ada tanda, tidak ada gemuruh. Namun, di kedalaman, sesuatu telah disepakati. Jawa tidak akan runtuh oleh perubahan ini, dan perubahan tidak akan meniadakan Jawa. Keduanya saling mengikat dalam batas yang rapuh, dijaga oleh kesabaran dan niat yang terus diuji. Di desa-desa, manusia merasakan ketenangan yang belum sempurna. Mimpi masih datang, tetapi tidak lagi menekan. Api menyala stabil. Anjing berhenti melolong tanpa sebab. Tidak ada yang tahu bahwa sebuah kesepakatan telah lahir tanpa tinta, tanpa saksi, tanpa cerita resmi. Menjelang fajar, kabut terangkat sedikit. Bukan pertanda akhir, melainkan tanda bahwa jalur baru bisa dilalui. Hitungan 40 belum selesai, namun arah telah dipilih. Setiap langkah setelah ini akan menguji keteguhan perjanjian yang tak pernah ditulis. Dan Jawa mengingatnya bukan sebagai kemenangan siapapun, melainkan sebagai malam ketika dua tatanan memilih bertahan bersama, menyisakan ruang bagi masa depan yang tidak sepenuhnya terang, namun cukup stabil untuk dilalui, selama kesadaran tetap dijaga, dan kesombongan tidak kembali memegang kendali. Hitungan itu mencapai ujungnya tanpa sorak. 40 hari dan 40 malam berlalu, seperti tarikan napas panjang yang akhirnya dilepaskan. Jawa tidak runtuh, namun juga tidak kembali seperti semula. Tanah ini kini menyimpan bekas bukan luka terbuka, melainkan garis-garis halus yang hanya terasa jika disentuh dengan kesadaran. Malam terakhir datang tenang. Tidak ada kabut yang menekan, tidak ada angin yang berputar liar. Hutan mengeluarkan suara yang wajar, seolah mengingatkan bahwa hidup terus berjalan meski makna di baliknya telah bergeser. Di antara pepohonan, Syekh Subakir menutup doa dengan hening, bukan dengan penegasan. Ia tahu, akhir hitungan bukan akhir perjalanan. Doa malam itu tidak ditujukan untuk membuka apapun. Ia dipanjatkan sebagai penutup, sebagai pengakuan bahwa tidak semua harus diubah, dan tidak semua harus dipertahankan. Kata-kata mengalir singkat, lalu berhenti. Hening yang menyusul terasa cukup, seolah alam menerima batas baru yang telah disepakati tanpa perayaan. Di lapisan penyeimbang, penjaga menarik diri setahap demi setahap. Ki Semar tidak meninggalkan pesan, tidak pula menuntut janji lanjutan. Ia memahami, perjanjian yang bertahan adalah perjanjian yang dijaga oleh kebiasaan, bukan oleh ancaman. Jawa kini memiliki ritme baru, dan ritme itu harus diuji oleh waktu. Makhluk-makhluk gaib lama menetap kembali pada perannya masing-masing. Beberapa wilayah menjadi lebih senyap, beberapa menjadi lebih terbuka. Jalur-jalur lama tidak ditutup seluruhnya, hanya dipersempit. Bagi yang tahu cara mendengar, perubahan itu terasa sebagai penataan, bukan pengusiran. Manusia merasakan dampaknya sebagai hari-hari yang lebih stabil. Ladang kembali menerima benih. Api menyala tanpa drama. Mimpi masih hadir, namun tidak lagi mendesak. Tidak ada yang tahu
bahwa keseimbangan telah bergeser. Namun semua merasakan hasilnya sebagai kelegaan yang samar. Syekh Subakir bersiap melanjutkan langkahnya. Ia tidak membawa klaim kemenangan, tidak pula cerita tentang penaklukan. Yang ia bawa adalah pemahaman bahwa tanah ini menuntut dialog yang panjang. Cahaya bisa tumbuh selama ia tidak menghapus bayangan yang menjaga batas. Fajar terakhir dari hitungan itu menyinari Jawa dengan lembut. Retakan yang tersisa tidak terlihat, namun cukup kuat untuk mengingatkan bahwa perubahan selalu memiliki harga. Tidak ada prasasti yang didirikan, tidak ada catatan resmi yang disusun. 40 hari itu berakhir dalam diam, sebagaimana ia dimulai. Namun diam bukan berarti selesai. Ia hanya menandai bahwa fase ini telah ditutup dengan cukup bijak untuk dilanjutkan. Jawa kini lebih ramah, namun tetap tegas. Lebih terbuka, namun tidak kehilangan dirinya sendiri. Akhir dari 40 hari, bukan akhir dari konflik. Ia adalah jeda panjang yang memungkinkan kehidupan berjalan kembali. Dengan kesadaran baru bahwa tanah ini hidup, dan siapapun yang ingin tinggal di atasnya harus belajar berjalan bersama denyutnya, bukan di atasnya, bukan melawannya, melainkan seirama dengan napas yang terus bergerak maju. Waktu bergerak maju tanpa menoleh. Hari-hari setelah hitungan itu berlalu, tampak biasa di mata manusia, namun Jawa menyimpan ingatan dengan caranya sendiri. Tanah yang pernah bergetar kini terasa tenang, tetapi ketenangan itu mengandung lapisan makna yang tidak diucapkan. Sejarah resmi melangkah melewatinya tanpa berhenti, memilih mencatat raja, perang, dan tahun, sementara denyut terdalam dibiarkan tetap sunyi. Di hutan-hutan yang kembali rapat, jejak perubahan mengendap seperti embun pagi. Tidak terlihat, namun terasa oleh mereka yang peka. Jalur-jalur lama masih ada, tetapi tidak lagi sama. Ada batas yang kini lebih jelas. Ada ruang yang kini lebih longgar. Jawa tidak menjadi jinak, hanya menjadi lebih selektif terhadap siapa yang berani mendengarnya. Nama Syekh Subakir tidak tertulis sebagai penakluk gaib. Ia dikenang samar sebagai orang yang datang, berdoa, lalu melanjutkan perjalanan. Tidak ada kisah tentang 40 hari yang mengguncang dunia tak terlihat. Yang tersisa hanyalah cerita-cerita kecil. Disampaikan berbisik, dipatahkan oleh waktu, lalu disatukan kembali oleh rasa. Penjaga keseimbangan menarik diri ke kedalaman yang lebih sunyi. Ki Semar tidak menghilang, hanya memilih jarak. Ia hadir dalam simbol, dalam laku, dalam petuah yang terdengar sederhana, namun berat dijalani. Tawa pelannya masih ada, bukan sebagai ejekan, melainkan pengingat bahwa kesombongan selalu menemukan jalannya sendiri menuju kejatuhan. Manusia hidup di atas tanah yang telah belajar berkompromi. Desa-desa tumbuh, ladang meluas, dan kehidupan berjalan dengan ritme baru. Namun, di balik kesibukan itu, ada kebiasaan yang bertahan. Berhenti sebelum senja terlalu larut, meminta izin sebelum membuka lahan, dan diam ketika malam terasa terlalu sunyi. Tradisi-tradisi kecil ini bukan tahayul, melainkan sisa-sisa perjanjian yang tidak pernah ditulis. Zaman berganti, kerajaan bangkit dan runtuh, agama berkembang, budaya berlapis, dan cerita lama terbungkus dalam dongeng. Perang gaib itu tidak pernah disebut sebagai perang. Ia disamarkan sebagai masa angker, sebagai kisah peringatan, sebagai legenda yang dianggap berlebihan. Sejarah memilih diam, karena tidak semua yang membentuk dunia bisa ditakar dengan kata dan tanggal. Namun, Jawa tidak lupa. Tanah ini menyimpan ingatan dalam denyutnya. Di saat-saat tertentu, ketika keseimbangan kembali terancam, getaran lama terasa muncul kembali. Mimpi kolektif datang, hutan terasa lebih rapat, dan malam menekan dengan cara yang mengingatkan. Bukan ancaman, melainkan peringatan bahwa perjanjian itu masih berlaku. Rahasia yang disembunyikan zaman bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Ia tentang bagaimana dua tatanan memilih untuk tidak saling memusnahkan. Tentang kesadaran bahwa perubahan yang bertahan adalah perubahan yang memberi ruang bagi yang lama untuk bernapas. Kisah ini tidak berakhir di sini. Ia berlanjut dalam laku, dalam sikap, dan dalam cara manusia menjejak tanah yang hidup. Selama Jawa masih bernapas, selama manusia masih datang dengan niat yang beragam, denyut itu akan terus bergerak, mengingatkan bahwa sejarah tidak selalu tertulis. Ia kadang hanya terasa. Dalam sunyi yang terlalu sunyi, dalam tawa yang terdengar tanpa suara, dan dalam kesadaran bahwa tanah yang kita pijak pernah memilih untuk tidak runtuh, dan pilihan itu masih menunggu untuk dihormati atau dilupakan
Oleh zaman yang terus melangkah maju,